Warganet pernah dikejutkan dengan video viral yang mempertontonkan seorang pria mengamuk memurai. Dalam video tersebut nampak pria berbaju merah mengamuk di tengah kepungan polisi. Dan kejadian itu, ngamuknya seorang pria ini diketahui terjadi di salah satu di desa Klaten, Jawa Tengah. Dalam video juga memperlihatkan si pria dikepung oleh sejumlah anggota kepolisian dari berbagai arah. Namun, pria tersebut tetap mengamuk dengan sesekali mengayunkan katana di tangannya, lantaran cukup membahayakan. Dan akhirnya ada salah satu petugas yang menembak pria tersebut. Meski tepat sasaran, tembakan itu ternyata tak mempan ataupun tak melukai si pria tersebut. Ada pula petugas yang menggunakan capitan besar untuk meraih pedang yang dibawa oleh si pria tersebut. Selain itu, ada pula anggota polisi yang mencoba mendorong pria itu, namun ternyata si pria tak goyah sekalipun. Justru, apa yang dilakukan anggota polisi itu membuat kemarahan si pria semakin memuncak dan menantang balik polisi. Lantaran sudah cukup membahayakan, dan tembakan pun akhirnya dilepaskan oleh petugas sebanyak 2 kali. Dalam video yang memperlihatkan si pria terkena tembakan polisi itu pun sempat ada yang menduga si peneror punya ilmu kebal. Namun, ternyata tembakan yang dilepaskan polisi dan mengarah pada si pria hanyalah tembakan merica atau pepper spray. Pada zaman dahulu, memiliki kesaktian merupakan hal yang lumrah, dan kesaktian tersebut digunakan sebagai bentuk perlindungan diri. Terlebih lagi dengan adanya serangan dari para penjajah, ilmu kebal menjadi salah satu kesaktian paling populer yang dapat dijadikan tameng oleh para pejuang, sehingga mereka menjadi sulit untuk dilumpuhkan para Belanda. Siapa saja mereka? Berikut daftar pejuang yang dikenal kebal peluru sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber. 1. Untung Surapati. Perjuangannya dalam memberantas pasukan Belanda sudah membuat Belanda kewalahan. Dan terlebih lagi dengan kesaktian Untung Surapati yang kebal akan peluru. Karena kesaktiannya ini, Untung Surapati sulit ditaklukkan di medan perang. Dalam buku berjudul Untung Surapati melawan VOC sampai mati karya Sri Wintala Ahmad, dikisahkan mengenai pertempuran gabungan antara tentara Sampang, Surabaya, dan tentara VOC dengan pasukan Pesuruhan dan Bali yang dipimpin oleh Untung Surapati. Dalam perang tersebut, peluru-peluru ditembakkan hingga membunuh banyak pasukan dari kedua belah pihak. Namun hal itu tidak mempengaruhi Untung Surapati. Dia masih terlihat gagah duduk di atas kuda Jai Pakli miliknya dan membunuh pasukan kompeni dengan tangannya. Bahkan saat peluru emas ditembakkan padanya, Untung Surapati tidak mengalami luka yang serius. 2. Kolonel Muhammad Amsat Sentot. Kisah kesaktian Kolonel Muhammad Amsat Sentot diceritakan dalam sebuah buku berjudul Perjuangan M.A. Sentot dalam perang mempertahankan kemerdekaan di Indramayu pada tahun 1945 dan 1949 sebagai pemimpin dari pasukan Setan Divisi Siliwangi. M.A. Sentot bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan tentara Belanda. Hal itu membuat M.A. Sentot menjadi buronan dan dicari-cari oleh Belanda. Namun hal itu tidak semudah yang dikira. M.A. Sentot merupakan seseorang yang dikenal kebal peluru dan ahli menyamar. Pada suatu kejadian, dia ditembaki oleh pasukan. M.A. Sentot tetap berdiri tegak, bahkan dikisahkan peluru yang ditembakkan kepadanya berjatuhan ke tanah. 3. Letnan Komarudin. Di balik serangan umum pada 1 Maret 1949 terdapat sebuah kisah seorang letnan yang kebal peluru. Dia adalah Letnan Komarudin. Pada salah satu serangannya terhadap Belanda, Letnan Komarudin dengan gagah berani memasuki kawasan Belanda dan menyerang mereka. Anak buahnya saat itu melihat sang letnan ditembaki banyak peluru oleh pasukan Belanda, namun hal itu tidak melukainya sama sekali. Tidak hanya melindungi dirinya, kesaktian Letnan Komarudin juga bisa melindungi orang-orang sekitarnya dalam radius 10 meter. Dan kisah itu terjadi saat dia beserta anak buahnya menghadapi sebuah sergapan di Bantul
Dan menghadapi sergapan itu, Letnan Komarudin menyuruh anak buahnya agar tidak jauh darinya. Hingga akhirnya tembakan yang dijatuhi oleh Belanda saat itu pun tidak mempengaruhi mereka. 4. Abu Bakar Amandimut. Nama Abu Bakar Amandimut memang masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Padahal perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan RI sangat besar. Oleh masyarakat Gayo, dirinya diberi gelar Pang atau Panglima atas keberaniannya melawan Belanda. Dalam agresi militer Belanda, Amandimut berjuang keras mempertahankan tanah kelahirannya dari kependudukan Belanda. Di suatu pertempuran, Amandimut bersama barisan Bagura menuju tanah Karangaguna menghadang laju pasukan Belanda. Saat pertempuran terjadi, satu persatu pasukan Aceh mulai mundur. Namun, tidak dengan Amandimut. Dia terus maju melawan Belanda seorang diri hingga akhirnya terkepung oleh Belanda. Dan hunjaman peluru menghantam dirinya namun tidak mempan. Hal itu tentunya membuat pasukan Belanda kaget dan mencoba segala cara untuk membunuh sang pejuang, seperti dilindas tank hingga memasukkan granat ke dalam mulutnya. 5. Sisingamangaraja. Demi melindungi tanah Batak dari kekuasaan Belanda, Sisingamangaraja melakukan berbagai perlawanan dan penentangan kepada Belanda. Selain dikenal atas perjuangannya, Sisingamangaraja juga terkenal sakti dan kebal akan senjata. Namun, dirinya tidak luput dari satu pantangan, yaitu darah. Kelemahannya itu dijadikan sebagai senjata oleh para serdadu Belanda untuk membunuh sang penguasa itu. Dalam pertarungan melawan Korsmarsels, pasukan khusus kolonial Belanda, anak dari Sisingamangaraja ikut tewas terkena tembakan. Darah sang anak yang menempel di tubuhnya itulah yang menjadi penyebab dari kelemahan Sisingamangaraja sehingga dirinya berhasil dilumpuhkan oleh sebuah tembakan.